Berapa banyak yang siap diberkati firman Tuhan hari ini? Haleluya. Saya berdoa firman Tuhan hari ini bukan sekedar jadi khotbah sambil lalu, tapi doa saya sesuatu terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin. Judul firman Tuhan yang saya mau bagikan pada hari ini adalah Fly High. Terbang tinggi. Karena saya percaya saudara semua yang ada di tempat ini adalah raja walinya Tuhan. Yang dalam hidup ini ditakdirkan untuk terbang tinggi bersama dengan Yesus. Amin. Nah, yang namanya terbang tinggi itu beda ya sama terbang pendek. Burung kalau disangkar bisa terbang, tapi terbatas. Kalau dilepas dari sangkarnya, terbangnya tanpa batas. Jadi saya berdoa semua batasan-batasan yang selama ini menghambat, menghalangi, membatasi saudara, hari ini dilepas. Mulai hari ini doa saya, Anda terbang tinggi. Dalam karirmu terbang tinggi. Dalam pekerjaanmu terbang tinggi. Dalam pelayananmu terbang tinggi. Kalau tepuk tangan jangan separuh-separuh buat Tuhan kita yang mantap. Haleluya. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saya percaya sementara Anda mendengarkan firman Tuhan saat ini, itu salah satu bentuk Anda menantikan Tuhan. Dan sementara engkau mendengarkan firman dan menantikan Tuhan, doa saya kekuatan yang baru terimalah, urapan yang baru terimalah. Amin. Kalau Anda dapat kekuatan baru itu, apa yang terjadi? Ditulis begini, mereka siapa? Gak ada seorang pun. Mereka siapa? Di tempat ini mereka siapa? Saya. Seumpama Raja Wali yang naik terbang. Mulai sekarang naik terbang. Gak tetap di bawah. Gak tetap di tanah. Mulai hari ini take off. Mulai hari ini naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sementara kekuatan baru Anda terima yang daripada Tuhan. Kelesuanmu dilenyapkan, kelelahanmu disingkirkan, kekuatan diimpartasikan, ditambahkan dalam hidup saudara. Kekuatan terbang tinggi. Tepuk tangannya yang paling meriah dan sementara Anda meresponi firman Tuhan ini, kuasanya mengalir lebih deras lagi dalam hidup saudara. Amin. Jadi tangkap itu janji Tuhan. Karena saya percaya dengan tangannya yang kuat, dia sedang menopang hidup saudara. Untuk Anda naik. Anda yang selama ini turun, mulai hari ini saya nubuatkan penurunan itu berhenti. Penurunan dalam kesehatan itu berhenti. Penurunan di dalam stamina itu berhenti. Penurunan secara keuangan dan omset saudara berhenti. Mulai hari ini tidak turun lagi. Mulai sekarang tetap naik, tidak turun, terbang tinggi. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Ulangan 28 ayat 12 sampai ayat 13. Tolong baca ayat ini sebagai sebuah nubuatan yang Anda alami, yang akan Anda alami secara pribadi di dalam kehidupan saudara. Tuhan akan membuka bagimu. Siapamu di tempat ini? Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Ibaratnya kalau saudara dibukain brankasnya Tuhan. Dibukain depositonya Tuhan. Rekeningnya Tuhan. Itu literally yang dicatat dalam ayat ini. Dan doa saya Tuhan bukakan itu bukan buat orang lain. Tapi bagimu. Bagimu. Anak-anak Tuhan yang percaya. Hari ini sementara engkau menerima firman Tuhan. Tuhan akan membukakan bagimu
Perbendaharaannya yang melimpah. Yang melimpah. Yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Di masa itu pekerjaan orang itu bertani. Jadi kalau dikasih hujan artinya dikasih berkat. Sehingga hasilnya melimpah. Mulai hari ini itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Ada hujan berkat, ada hujan anugerah atas pekerjaan saudara. Sehingga pekerjaan yang sama, yang tadinya hasilnya terbatas, mulai hari ini hasilnya melimpah. Katakan amin, amin. Kita kasih tepuk tangannya lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Nah yang berikutnya ini mungkin Anda nggak percaya, tetapi saya tahu ada seseorang di tempat ini literally akan mengalami janji Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Dan doa saya orang itu saudara. Oke, ditulis begini, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Mulai hari ini semua belenggu hutangmu, hutang keluargamu lunas. Bukan cuma tidak memberi, tidak meminta pinjaman, tapi Tuhan pakai saudara memberi pinjaman jadi berkat. Sehebat itu loh kalau Tuhan membukakan berangkasnya sama saudara. Perbendaharaannya sama kita. Perbendaharanya yang melimpah itu. Lanjutkan lagi ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ada orang di tempat ini yang selama ini melihat dirinya ekor terus. Orang kecil, orang biasa, gak ada apa-apanya. Mulai hari ini Anda raja. Anda kepala. Anda pemimpin. Amin. Engkau tidak lagi ekor. Mulai hari ini Anda kepala. Tuhan akan angkat saudara. Dan Tuhan akan pakai saudara. Ada rencana besar dari Tuhan untuk hidup saudara. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi firman Tuhan hari ini kalau Anda terima, mulai sekarang Anda tidak turun. Mulai sekarang engkau akan naik dan naik lagi dan tetap naik, tidak turun. Katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan sangat mungkin dalam hidup kita tetap naik dan tidak turun. Mungkin secara kenyataan yang kau alami sekarang ini turun terus, gak naik-naik. Sukacitamu turun, kesehatanmu turun, staminamu turun, kebahagiaanmu turun, kesuksesanmu turun. Tapi Tuhan ngomong, kalau engkau mendengar firman yang kusampaikan padamu hari ini dan kau lakukan dengan setia, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Coba baca 2 Tawarik 17 ayat yang ke-12. Saya tahu ada anointing yang sedang mengalir di tengah-tengah kita saat ini. Dan anointing ini akan membawa perbedaan dan pembalikan terjadi di dalam kehidupan saudara. Ini yang dialami oleh Yosafat, ditulis begini. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Sampai di situ aja. Perhatikan kata-kata itu. Bukan kuat terus lemah lagi. Bukan naik sebentar terus turun lagi. No, dalam hidup Yosafat ini makin lama makin kuat. Dia sebagai raja, pemerintahnya makin lama makin kuat. Militernya makin lama makin kuat. Influence-nya, pengaruhnya, kesuksesannya, namanya makin lama makin kuat. Dan akhirnya menjadi luar biasa kuat. Jadi tetap naik. Gak turun, grafiknya terus. Saya tahu ada seseorang di tempat ini yang destiny baru sedang dimulai dalam hidup saudara. Destiny yang tetap naik dan tidak turun. Dan ini mungkin terjadi, bukan cuma Yosafat. Kalau Anda perhatikan,
Ishak pun juga mengalami hal yang sama. Alkitab mencatat, maka menaburlah Ishak. Tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati oleh Tuhan. Dan Ishak makin lama, makin kaya. Dan ia menjadi sangat kaya. Jadi ternyata dalam Tuhan, sangat mungkin makin lama makin. Makin lama makin. Makanya di perjanjian baru ditulis Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar. Jadi terus, naik terus. Saya tahu kuasa Allah sedang dilepaskan pada saat ini. Terima ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa yang akan menopang hidup saudara. Kuasa yang akan membawa babak yang baru dalam hidup saudara. Penurunan berhenti. Mulai sekarang saya nubuatkan saudara tetap naik dan tidak turun. Makin lama makin sehat. Makin lama makin sukses. Makin lama makin bahagia. Makin lama makin dipakai Tuhan luar biasa. Makin lama makin jadi berkat. Makin lama makin banyak jiwa-jiwa dipertobatkan dan diselamatkan melalui hidup saudara. Tepuk tangannya lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Dan terjadilah di dalam hidupmu yang percaya. Karena ini power saudara. Ini sedang dilepaskan dalam hidup saudara. Saya tidak sekedar mengkhotbahkan kata-kata yang indah. Tetapi saya sedang melepaskan kuasa Tuhan. Dan kalau Anda percaya Yesus ngomong terjadilah sesuai dengan imanmu. Mulai hari ini destiny keluarga saudara makin lama makin kuat. Makin lama makin diberkati. Makin lama bintangmu makin bersinar. Makin lama cahayamu makin terang. Di tengah dunia yang makin gelap. Di tengah goncangan yang makin banyak. Di tengah peperangan, kekacauan, kelaparan, kesusahan. Tapi terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Anda mau mengalami hal yang itu. Tapi tahukah saudara, untuk saudara bisa mengalami yang seperti itu. Yang namanya fly high, butuh kita effortnya juga high. Bayar harganya juga high. Untuk terbang tinggi, butuh bayar harga tinggi. Butuh usaha yang tinggi. Butuh kerja keras yang tinggi. Ada banyak orang mau terbang tinggi. Tapi gak mau bayar harga yang tinggi. Saya mau ngomong sama saudara. Keinginan terbang tinggi tanpa kesediaan bayar harga yang tinggi hanya tinggal menjadi mimpi. Tapi doa saya untuk hidup jemaat keluarga Allah di tempat ini. Dan Anda yang mendengarkan dari manapun engkau berada saat ini. Terbang tinggi bukan lagi mimpi. Tapi kesaksian pribadi, pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Yang engkau alami di dalam kehidupanmu. Karena itu saya ajak saudara, bayar harga. Semua orang bayar harga, tapi hanya yang bayar harga tinggi bisa terbang tinggi. Semua orang kerja keras, tapi hanya yang kerja kerasnya tinggi yang terbang tinggi. Rasul Paulus dalam Alkitab, dia juga rasul anugerah. Dia rasul kasih karunia. Tapi ternyata konsepnya Rasul Paulus tentang anugerah dan kasih karunia bukan konsep yang tidak dewasa. Mari kita lihat Filipi 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah. Oleh karena Yesus. Oleh karena Kristus. Mari lihat seperti apa bayar harganya Paulus. Aku telah melepaskan separuh. Ayatnya beda ya. Bayar harganya seperti apa itu? Semuanya.
Ini Rasul Paulus, aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow. Wow, semua orang ikut Kristus, tapi yang memperoleh Kristus, ngalami Kristus sampai di level seperti itu, ternyata butuh melepaskan semua. Kalau ditanya kerja keras, semua orang kerja keras. Ditanya bayar harga, semua orang bayar harga. Tapi beda level. Beda level. Kalau saudara mau terbang tinggi dalam hidup saudara, butuh bayar harganya tinggi. Kenapa? Karena dalam hidup ini selalu akan ada yang namanya gravitasi. Hukum yang akan menarik engkau turun ke bawah. Anda mau dibuat Tuhan terbang tinggi? Anda mau di dalam hidup saudara naik tinggi, tapi di saat yang sama akan ada kekuatan-kekuatan yang menarik saudara ke bawah. Akan ada roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara yang gak mau saudara terbang tinggi bersama dengan Yesus. Dia akan berusaha untuk menarik Anda tetap di bawah, gak pernah bisa take off dalam hidupmu. Akan selalu ada masalah-masalah, tantangan-tantangan yang menjadi penghalang sehingga engkau gagal terbang tinggi. Akan ada yang menyabotase, menghalangi. Sehingga impianmu gak bisa terbang tinggi. Hidupmu gak bisa terbang tinggi. Itu sebabnya butuh bayar harga tinggi. Coba Anda perhatikan pesawat. Pesawat, kalau kita mau naik pesawat, pasti saudara maunya pesawatmu take off dong. Benar gak? Lepas landas, terbang tinggi. Tapi untuk pesawat terbang tinggi, butuh bayar harganya tinggi. Butuh power yang tinggi. Butuh speed yang tinggi. Dan ketika dia mengerahkan tenaga, mengerahkan kekuatan, mengerahkan speed, mulai jalan, apakah langsung bisa dia terbang tinggi? No. Mungkin di antara saudara ada yang sudah bayar harga, sudah kerja keras, sudah doa puasa, sudah tekun melakukan semua yang engkau bisa lakukan. Tapi sampai hari ini Anda belum terbang tinggi. Anda belum mengalami terobosan. Anda belum mengalami lepas landas. Jawabannya sederhana. Ada hukum gravitasi yang terus akan menarik ke bawah. Jadi what to do? Apa yang harus engkau lakukan? Tambah speednya. Tambah powernya. Saudara sudah speedmu sudah kenceng pun, powermu sudah kuat pun, kalau belum cukup, belum bisa terbang tinggi. Tambah lagi. Tambah lagi. Yang sudah berjuang, hari ini saya mau ngomong, berjuang lagi. Yang sudah bayar harga, doa puasa, saya ajak saudara, doa puasa lagi. Yang sudah kerja keras, saya tantang saudara, kerja keras lebih lagi. Karena hanya ketika itu sampai di limit tertentu, ketika itu sampai di batasan kecepatan tertentu, batasan power tertentu, baru yang namanya pesawat, dia bisa naik. Mau powernya besar, mau speednya tinggi, tapi kalau belum sampai di titik itu, belum bisa naik. Keep on. Lanjutkan. Bayar harganya, lanjutkan. Kerja kerasnya, lanjutkan. Doa puasanya, lanjutkan. Sampai di titik tertentu, Anda akan mulai terbang tinggi. Amin. Haleluya. Semua orang bekerja. Tapi hanya yang kerja kerasnya tinggi. Naiknya tinggi. Tidak semua orang bekerja keras tidak semua orang bekerja akan naik terbang tinggi. Dan masalahnya gini. Kebanyakan orang merasa dirinya sudah kerja sangat keras. Tapi kerja keras kita itu subjektif. Buat orang yang gak pernah kerja, baru kerja sebentar aja capek.
Gak peduli kita ngerasanya gimana, ada standar, ada titik tertentu yang kalau Anda sampai di situ baru take off. Gak peduli Anda di titik ini, Anda sudah merasa kerja keras, bayar harga. Wah, orang paling kerja keras sedunia. Itu feeling. Angkat lagi, tambahin speednya, tambahin powernya. Sampai di titik tertentu, pesawatmu naik terbang. Lepas landas, dia bisa terbang tinggi. Anda boleh tanya sama orang yang berhasil manapun juga, yang dalam hidupnya benar-benar terbang tinggi ya. Bukan cuma maju, tapi benar-benar terbang tinggi. Kalau Anda tanya, apa rahasianya? Seperti apa bayar harganya? Dia akan ngomong, bayar harganya seperti Paulus tadi. Segalanya. Jadi yang biasanya ngatur balance, ngatur oh ini gini, itu gitu dan lain sebagainya. Gak naik deh. Paling maju, progres bisa. Tapi yang mau terbang tinggi, itu segalanya. Bayar harganya, segalanya. Saya jujur ngomong apa adanya sama saudara. Untuk maju, untuk jalan, untuk progres. Bayar harga yang cukup ya saudara akan maju. Tapi untuk levelnya naik terbang tinggi. Nggak bisa cuma bayar harga cukup. Segalanya. Oh saya berdoa mulai hari ini api itu dinyalakan dalam hidup saudara. Api Roh Kudus dikobarkan dalam hati saudara. Api untuk berani bayar harga. Semangat untuk berani kerja keras. Maka saudara akan terbang tinggi. Masih ingatkah saudara kisah bangsa Israel yang melawan Yeriko yang besar bisa menang? Tapi melawan Ai yang kecil mereka kalah. Seringkali manusia gitu. Kenapa? Karena waktu melawan Yeriko yang besar mereka mengerahkan segalanya. Tapi begitu sudah menang, lihat Ai-nya gak ada apa-apanya. Ini Ai gak sebesar Yeriko. Dah gini aja. Gak usah all out. Sudah secukupnya aja. Dan dengan secukupnya mereka kalah. Kalau Anda perjuanganmu modalnya secukupnya, jangan heran gak pernah terbang tinggi. Anda harus ngerti bayar harga untuk terbang tinggi itu artinya segalanya. Dedikasi segalanya. Pengorbanan segalanya. Baru terbang tinggi. Dan doa saya mulai hari ini tidak ada satupun di tempat ini yang tetap di tanah, tetap di bawah. Mulai hari ini Anda dibawa Tuhan lepas landas, terbang tinggi. Tepuk tangannya pula yang paling meriah, yang paling meriah. Saya berdoa sekali lagi dalam nama Yesus, karirmu terbang tinggi. Pekerjaanmu terbang tinggi. Masa depanmu terbang tinggi. Pelayanan kita, gereja kita terbang tinggi. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Anda percaya? Kuasa itu sedang mengalir dan bekerja. Dan tangannya akan menopang hidup saudara. Sehingga Anda yang tidak bisa, Tuhan buat jadi bisa. Anda yang tadinya gagal, Tuhan ubahkan menjadi berhasil. Dan mulai hari ini bintangmu makin lama makin terang. Suksesmu makin lama makin besar. Jadi berkatmu makin lama makin kuat. Dan melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya berdoa kegerakan yang Tuhan kerjakan di gereja kita makin lama makin kuat, makin lama makin dahsyat. Saya berdoa banjir mujizat yang Dia manifestasikan di tengah kita makin lama makin masif. Sehingga setiap orang tanpa terkecuali terima mujizat, terima jawaban doa, terima kuasa Tuhan. Katakan amin, amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Mau terbang tinggi? Nah tadi yang pertama ya, bayar harga segalanya. Yang kedua, mesti tahu timingnya. Karena untuk pesawat bisa take off,
Dia timingnya harus tepat. Di momen itu dia angkatin naik. Kalau kecepatan, belum cukup powernya, belum cukup speednya, pesawat gak bisa naik. Tapi kalau terlambat, Anda bayangin lepas landas sudah speed tinggi, dia gak naik-naik. Bahaya ini, bisa crash. Di pertanian juga sama. Kalau Anda mengalami tuaian raya, nuainya harus ngerti di timing yang tepat. Kalau kecepatan, ladangnya masih hijau. Jadi percuma. Tapi kalau terlambat, nuainya terlambat, maka sudah rusak. Jadi di right moment, di timing yang tepat, di situ Anda angkatin, Anda akan melihat. Take off saudara. Pesawat itu lepas landas. Bisa terbang tinggi. Jadi kita harus ngerti momennya dalam hidup kita. Momen ketika Tuhan suruh kita. Momen ketika Tuhan suruh kita lakuin sesuatu. Di momennya Tuhan melangkah. Engkau melihat bagaimana kemuliaannya dinyatakan dalam kehidupanmu. Masih ingat kisah kolam Bethesda? Alkitab mencatat sewaktu-waktu malaikat turun datang. Menggoncangkan air itu. Dan ketika itu terjadi, orang pertama yang turun ke situ akan sembuh apapun juga sakit penyakitnya. Di momen ketika kolam itu airnya digoncangkan, itu momennya bertindak. Kalau kecepatan, kolamnya sama, nggak ada mujizat. Kalau keduluan orang lain, Anda terlambat, nyemplung di situ, kesembuhan juga tidak terjadi. Di momen yang tepat, engkau melangkah di situ, Anda akan melihat sesuatu yang besar terjadi. Itu kayak akan jadi momennya ada, boom, dalam hidupmu itu. Dalam hidup setiap orang yang terus gitu ya. Begitu di momennya tiba, tepat, itu kayak Tuhan bawa saudara naik, peng. Tadinya engkau sudah kerja keras, engkau bayar harga, kayaknya semua kerja keras bayar harga segalanya pun gak cukup. Tapi keep on, jalan terus. Nanti akan terbuka momennya. Itu kayak pemain sepak bola. Main terus. Kejar bola itu. Berusaha terus. Sampai di titik tertentu peluang emas terbuka. Anda tendang itu. Gol. Kemenangan terjadi. Amin. Jadi harus fight. Tapi ngerti kapan peluang emasnya. Kapan timingnya. Kapan kairosnya Tuhan. Nah banyak orang tanpa sadar itu melewatkan momennya Tuhan. Sehingga gak bisa terbang. Gak bisa naik tinggi di dalam kehidupannya. Dan seringkali yang saya perhatikan penyebabnya melewatkan momen Tuhan adalah kebimbangan. Keraguan-raguan. Kita baca Yakobus 1 ayat 6-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Semuanya katakan sama sekali jangan bimbang. Oh lebih kuat dari itu saudara bisa katakan 2, 3. Sama sekali jangan bimbang. Jadi ada yang sebagian di gereja amin, di rumah aman. Tapi firman Tuhan ngomong sama sekali jangan bimbang. Percaya sembuh? Saya ulangi lagi. Karena aminnya masih nimbang di hati nih. Sembuh enggak ya? Ini kanker, ini dokter ngomong gini nih. Realitanya percaya sembuh? Sama sekali jangan bimbang. Percaya Tuhan bawa saudara terbang tinggi? Percaya terobosan terjadi, mujizat terjadi, kemuliaannya dinyatakan. Sama sekali jangan bimbang. 100%, 100% percaya. That is how you walk with God. Itu cara saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Sama sekali jangan bimbang. Percaya suamimu bisa dikembalikan oleh Tuhan. Percaya keluargamu bisa dipulihkan oleh Tuhan.
Percaya ada jawaban doa yang spesial buat hidup saudara? Sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dalam hidup ini ada banyak angin yang mengombang-ambingkan. Iblis akan mengombang-ambingkan hati saudara, perkataan manusia akan mengombang-ambingkan hati saudara, situasi kondisi akan berusaha mengombang-ambingkan keadaan saudara. Kalau Anda biarkan terjadi, engkau akan terombang-ambing. Makanya firman Tuhan berkata, sama sekali jangan bimbang. Ayat 7, orang yang bimbang, orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Banyak orang tidak bisa menerima sesuatu. Banyak orang tidak bisa makin lama makin kuat. Banyak orang tidak bisa tetap naik dan tidak turun. Kenapa? Karena di saat keadaan baik kita percaya. Di saat keadaan kau nggak baik, kita mulai ragu. Orang yang demikian jangan harap memperoleh sesuatu dari Tuhan. Saya berdoa mulai hari ini, tidak ada lagi tempat secuil pun dalam hatimu untuk yang namanya kebimbangan. Jangan kasih tempat, jangan kasih kesempatan. 100% take your stand in faith. Ambil stand saudara di dalam iman untuk tetap percaya. Aku sembuh oleh bilur-bilur Kristus. Aku sembuh. Bersama Yesus aku pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Gimana Pak kalau sudah percaya kenyataannya tambah parah? Gimana Pak kalau sudah yakin bayar harga segalanya, tapi tetap gagal, tetap rugi, tetap habis? Berapa banyak dari kita yang punya pertanyaan seperti itu dalam hati kita, dan berapa banyak dari kita yang bergumul dengan pengalaman-pengalaman pribadi, kenyataannya gagal, kenyataannya habis, kenyataannya kehilangan aset, kenyataannya mengalami penurunan, kenyataannya habis. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, tidak peduli apapun kenyataan. Keep on believing. Tetap percaya, tetap berdiri teguh di dalam iman dan berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Itu cara saudara berjalan sama Tuhan gitu. Kalau saudara berjalan bersama Tuhannya adalah ngelihat, coba percaya, naik enggak? Oh kalau naik tambah percaya. Tapi begitu turun, waduh kok kayaknya. That is not faith. Itu bukan iman. Iman itu mau naik, mau turun, aku tetap percaya, aku tetap naik, dan tidak turun. Kalau percaya jatuh pun gimana? Jatuh bangkit lagi, maju lagi. Bangkit lagi, maju lagi. Semuanya katakan bangkit lagi. Oh lebih kuat dari hati saudara, katakan bangkit lagi. Semuanya katakan maju lagi. Lebih kuat katakan bangkit lagi. Maju lagi. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Penyebab orang ragu dan bimbang karena seringkali terlalu banyak pertimbangan. Pengkhotbah 11 ayat yang keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Banyak orang tidak pernah menabur. Karena ini, karena itu, pertimbangannya ini gimana? Mau memulai sesuatu lagi pandemi. Nunggu pandemi selesai dulu. Pandemi mau selesai, mulai perang Rusia Ukraina. Nanti apa lagi? Nunggu apa? Mau sampai kapan? Banyak orang gak bisa ngalami breakthrough, terobosan. Karena nunggu dan nunggu. Terlalu banyak pertimbangan. Akhirnya ketinggalan kereta. Hari ini saya mau ngomong sama saudara. Belajar ketika Tuhan beri rema sama saudara. Jangan menunda-nunda.
segera melangkah. Begitu kolam Bethesda itu airnya diguncangkan oleh malaikat Tuhan. Gak peduli krisis, gak peduli hasil labnya seperti apa. Tapi kalau airnya sedang diguncangkan sama Tuhan, semua batasan akan diterobos. Semua situasi kondisi akan dilampaui. Dan mujizat tetap terjadi. Oh, tepuk tangannya yang meriah buat Yesus kita. Dia yang sanggup mengerjakan itu dalam hidup saudara. Bukan cuma dalam hidup orang lain yang kesaksiannya engkau dengar. Mulai hari ini kesaksian itu akan jadi milikmu secara pribadi. Ayo tepuk tangannya lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Kenapa orang bimbang? Yang kedua, karena pernah gagal. Gara-gara pernah gagal jadi trauma. Orang muda itu gak ada takutnya, kenapa? Belum pernah gagal. Berani aja. Makanya naik mobil, dulu saya waktu masih umur 20-an, naik mobil, itu kalau enggak gasnya enggak full, enggak pol saudara, belum puas. Itu harus sampai pol gini nih. Makanya dulu saya PDP. Pendeta, bukan pendeta pembantu, pendeta pembalap saudara. Kenapa? Karena belum mengalami kecelakaan, karena belum mengalami ini, gak mikir. Tapi kenapa yang tua seringkali setelah tambah umur, jangan. Kenapa? Karena banyak hal sudah terjadi, ada trauma ini, trauma itu. Demikian pula di dalam kehidupan, berapa banyak orang ragu. Kenapa? Karena berulang kali mengalami kegagalan. Dan seringkali kalau kita nggak hati-hati, kegagalan itu menghentikan langkah kita untuk maju dengan mantap. Tapi hari ini saya mau ngomong sama saudara, dengarkan baik-baik. Kegagalan itu adalah babak awalnya keberhasilan. Mana ada bayi yang bisa jalan tanpa jatuh? Untuk bayi bisa jalan, orang tuanya harus tega ngelihat bayi itu jatuh berulang-ulang. Nyoba gagal lagi. Kalau anaknya sekali nyoba gagal, terus orang tuanya jagain terus. Jangan jalan lagi. Seumur hidup anak itu tidak akan pernah bisa jalan. Anak itu hanya berhasil jalan kalau berulang kali gagal. Berulang kali jatuh. Pesawat terbang itu bisa naik. Karena Wright bersaudara, dia gagal berulang-ulang menciptakan pesawat. Tapi terus menerus. Tidak mengizinkan trauma, menghentikan langkahnya. Coba lagi. Akhirnya kegagalan berubah jadi keberhasilan. Kalau karena kegagalan Anda terus kemudian berhenti, lebih baik saran saya nggak usah nyoba sama sekali. Rugi. Karena keberhasilan selalu diawali dari kegagalan. Sering aja terus gagal terus. Tapi gagal belajar. Gagal dibenahin lagi. Gagal dicari tahu kenapa penyebabnya. Coba lagi. Sampai di satu titik kegagalanmu akan dirubah jadi kemenangan. Saya mau ngomong sama saudara, satu demi satu kegagalanmu akan berubah menjadi kesaksian dan kesaksian yang luar biasa. Mungkin dulu saudara ngomong begini, wah mungkin itu bukan bidang saya, oh mungkin itu bukan ekspertis saya. Tapi tahukah saudara, kalau Anda tidak berhenti mencoba, Anda terus belajar, terus coba lagi. Yang tadinya kesimpulanmu kayak gitu, oh itu bukan bidang saya, oh itu bukan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Bukan rencana Tuhan buat saya. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda tidak menyerah, terus berjuang lagi. Sampai di satu titik, jadi itu. Breakthrough terjadi, terobosan terjadi. Dan satu demi satu kekalahanmu akan dibalik. Jadi kemenangan terjadi dalam hidup saudara. Dan yang terakhir, yang ketiga, kenapa kok
banyak orang bimbang. Ini saya sedang memerangi kebimbangan. Karena mendengarkan orang yang tidak menangkap visi yang sama yang Tuhan kasih. Orang itu boleh baik hati, keluarga saudara sendiri. Tapi kalau dia belum nangkep visi yang dari Tuhan untuk hidup saudara, nasihatnya bisa keliru. Maksudnya baik, mengasihi. Tidak semua orang yang mengasihi saudara, nasihatnya akurat buat saudara. Anda harus bisa membedakan, orang ini mengasihi, tapi belum tentu perkataannya akurat. Kenapa? Belum tentu Tuhan kasih visi yang sama sama dia. Waktu Tuhan kasih visi sama Nuh untuk membangun bahtera, waktu itu gak ada yang namanya hujan, apalagi banjir. Kok disuruh bangun bahtera? Apa-apaan? Kalau dia konsultasi sama orang lain ngomong, kamu gila apa? Bener gak? Dan kalau dia dengarkan manusia, habislah dia dan keluarganya. Dia hanya selamat karena dia belajar mendengarkan perkataan Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, saya sendiri dalam hidup saya berulang kali, saya dalam situasi yang orang lain ngomong, jangan, gak mungkin, susah. Tapi selama saya yakin di hati saya Tuhan yang suruh, saya tetap jalan. Dan saya melihat kemuliaan Tuhan. Saya masih ingat saudaraku, waktu umur 20 tahun, pertama kali saya jadi pendeta. Jadi gembala sidang, bukan cuma pendeta, gembala sidang. Umur 20 tahun. Waktu itu mungkin saya gembala sidang termuda se-Indonesia. Ketika orang dengar, orang ngomong sama Pak Obaja, orang ngomong sama jemaat. Gak mungkin bisa, terlalu muda, belum waktunya, mana bisa. Pendeta-pendeta di Jogja yang lain, karena saya merintis gereja di Jogja, ngomong sama jemaat kita, kok bodoh amat kamu umur 50 mau digembalain anak kecil umur 20 tahun, mana bisa. Kalau saya buka telinga dengerin omongnya pendeta-pendeta itu, saya terima. Mereka gak ngerti yang Tuhan suruh saya lakukan. Saya dengerin omongannya orang yang baik, yang diurapi pendeta, hamba Tuhan lagi. Tapi gak nangkep remanya. Hari ini saya gak jadi sebagaimana saya ada. Di waktu itu gak mungkin kayaknya. Terlalu mudah secara manusia. Saya masih ingat saya ke toko buku. Toko buku Kristen pada waktu itu biasanya ada potongan diskon khusus untuk pendeta. Jadi saya karena suka baca buku, saya ke toko buku dan saya tanya. Saya minta didiskon dong. Mbaknya yang jaga ngomong, ini khusus untuk pendeta. Saya pendeta mbak. Mbaknya jawab, masa? Nggak meyakinkan tampang pendetanya saudara. Jemaat kita yang lain ketika pergi nginjil sama saya, dia sudah senior. Saya masih umur 20 tahun, dia sudah umur 55 atau 60 tahun. 60 tahunan. Ngunjungin rumah, besuk orang, doain orang sakit. Caranya dia memperkenalkan saya sama teman-temannya. Ini pendetaku. Masih sekia. Saudara tahu sekia? Bocil. Tapi diurapi Tuhan katanya saudara. Saya mau ngomong begini sama saudara. Kalau pada waktu itu saya memilih mendengarkan perkataan manusia. Saya gak jadi ya hari ini saya ada. Saya harus belajar tutup telinga. Dan hanya mendengarkan perkataan Tuhan nomor satu. Dan yang kedua perkataan orang-orang yang mengangkat visi kita. Ada orang-orang itu seperti kayak Elizabeth. Masih ingat gak saudara kisah Maria ketika dia terima pesan akan hamil dari Roh Kudus. Terus Alkitab mencatat Maria pergi ke Elizabeth sepupunya. Dan ketika ketemu sama Elizabeth sesuatu terjadi. Melonjaklah bayi dalam rahimnya.
Saya mau ngomong sama saudara, Anda butuh ketemu sama orang-orang yang ketika Anda ngomong bukannya memadamkan visi saudara, tapi mengobarkan visi saudara, membesarkan hati saudara, menguatkan iman saudara untuk bangkit dan berjuang. Anda akan melihat terobosan besar terjadi. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari bangkit berdiri, bangkit berdiri. Kalau Anda mau terbang tinggi, nomor satu butuh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena Dia sumber segalanya. Jadi buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, buka hati, undang Dia. Maka engkau akan menerima pengampunan dosa dan hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Yang mau angkat dua tangan dan ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang hidupku milik Tuhan Yesus. Aku mau ikut Yesus, melayani Yesus, jadi saksi Kristus, bawa jiwa bagi Yesus untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, saya mau berdoa sekarang buat setiap jemaat di tempat ini. Saudara yang mau dibawa Tuhan terbang tinggi. Anda yang mau itu, angkat dua tangan saudara. Yang bisa bahasa roh, mari angkat suara berdoa dalam bahasa roh. Yang belum, saudara doa dalam bahasa Indonesia. Tuhan, berikan anugerah supaya kami bisa terbang tinggi. Terbang tinggi. Saat ini juga semua kekuatan-kekuatan yang berusaha untuk menarik Anda ke bawah, menarik saudara turun ke bawah, jatuh ke tanah. In the name of Jesus, kami lawan, kami hancurkan. Kami tidak takut, kami tidak gentar. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Sekarang terima kekuatan yang baru, urapan yang baru, kekuatan untuk terbang tinggi, kekuatan untuk terbang tinggi. Bukan terbang tinggi bagai raja wali. Di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya. Amin, amin. Jemaat sendiri, jemaat saja katakan, ku kan terbang, ku kan. Amin. Mari semuanya dengan segenap hati angkat dua tangan tinggi-tinggi. Katakan, bukan terbang tinggi bagai raja wali. Di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamamu, tiada yang mustahil bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat dua tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan.
Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayananmu oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin.